Hai Besti, Welcome back to No Cap show the nonsense. bersama gue Amel. Dan gue Vio. Oke Vi, Kenapa, jadi Mel? gue mau cerita nih. Kemarin tuh gue habis perawatan dan ngeluarin duit tuh mahal banget. Perawatan. Iya. Gue juga habis beli skincare, perawatan segala macam dan itu nguras duitnya. Benar. Hah? Lu perawatan? Lu ngapain perawatan? Kan lu cowok. Makanya ini macam-macam ya. Lu kan gue tau Mel. Cowok zaman sekarang itu perawatan dan skincarean Mel. Biar gak insecure, biar gue tuh glow up. Emang cowok ada beauty standar juga? Ya ada lah. Udah kita langsung aja kita ngobrol sama teman-teman kita kali ya biar kita tahu gitu kan. Oke? Boleh tuh. Let's go Besti. Cap or no cap, kalau cowok tuh juga ada beauty standar. Ternyata gak cuma di kalangan perempuan aja loh yang ada beauty standar, tapi di laki-laki juga ada. Benar, tapi masih jarang banget yang terbuka untuk membahas mengenai beauty standar yang ada pada kaum laki-laki, Vi. Halo, gue Chandra dari DKV WMN 2021. Halo semuanya, kenalin nama gue Jerry dan gue dari jurnalistik angkatan 2021. Beauty standar pada cowok sih, aku ngerasain sih ada ya, cuman gak sekelihatan beauty standar pada perempuan, gak seberpengaruh kayak beauty standarnya perempuan. Cowok beauty standarnya tuh tinggi, badannya bagus, suka nge-gym gitu-gitu. Iya, gue ngerasa. Dan gue salah satu korban dari beauty standar. Gue adalah salah satu orang yang pernah gendut. Banyak orang yang ngomong kalau misalnya lu tuh gendut. Gak tahu sih itu orang yang ngomong atau emang itu yang gue tetapin dalam diri gue sendiri ya. Jadi gue ngerasa kalau misalnya at least kalau lu gak good looking, ya lu kocak gitu. Dan beauty standar ini itu tetap mempunyai power yang kuat untuk membentuk bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bertindak. Kita jadi sering overthinking, bahkan banyak juga orang yang mengeluarkan duit banyak untuk memenuhi beauty standar yang ada pada masyarakat. Padahal sebenarnya kita tuh nggak tahu loh gimana sih beauty standar itu terbentuk. Kayaknya sih globalisasi sih ya, kayak pengaruh dari internet, dari dunia luar, sosial media tuh kayak banyak aja tren-tren baju, terus tren-tren rambut, sama artis-artis luar tuh yang bajunya bagus-bagus, itu bisa jadi beauty standar sih. Society, lingkungan. Kita tuh sekarang hidup di lingkungan yang ya pasti memaksa kita tuh untuk hidup sesuai ekspektasi mereka gitu. Tapi ya kita nggak bisa hidup dengan ekspektasi itu. Dan mereka tuh ngarepin kayak, gue mau lu tuh kayak gini. Jadi ya mau nggak mau kita tuh secara nggak langsung dan secara nggak sadar kayak ya udah ngikutin standar-standar yang ditetapin sama mereka gitu. Nah, sosial media menjadi salah satu sumber sudut pandang yang toksik, Vi. Statement ini didukung oleh psikolog bernama Patricia Fini. Dia berkata bahwa insecure itu dapat terbentuk ketika kita bermain media sosial. Sosial media sih berpengaruh banget ya, soalnya dia kayak kita tahu sendiri, kita setiap hari buka sosial media, terus kalau misalnya ada tren-tren baru pasti langsung ada di sosial media, itu mau nggak mau pasti semua orang pasti ikutin. Sosial media tuh pengaruh paling gede sih menurut gue soal beauty standar. Jadi kayak pasti kan orang-orang kalau misalnya nggak harus ke jalanan untuk melihat keindahan itu, beauty itu ya orang pasti ngeliatnya dari visual sosial media. Sebenarnya baik. Kayak gue tuh bisa berubah sekarang karena ya udah waktu dulu zaman covid lagi naik-naiknya ya udah gue lihat-lihat orang di TikTok, lihat mereka keren nih bisa diet dan lain-lain. Itu yang menginspirasi gue buat ikutan diet dan sekarang jadi gini. Tapi ya itu juga namanya bullying kan semua berasal dari media sosial juga. Sebenarnya kalau ngomongin pengaruh mengenai beauty standar ini pada orang beda-beda. Betul, ada pengaruh negatif di mana pengaruh itu membuat orang jadi tidak percaya diri, dan juga ada pengaruh positif di mana mereka tuh menjadi semangat untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Pernah sih, kayak di lingkungan rumah aja sih sebenarnya, tetangga kayak misalnya lagi acara RT, lagi tumpengan gitu sama ibu-ibu, gue diambilin makanan, bilang ini mas ganteng. Nggak ada sih, cuman paling dari beauty standar ini kita kayak lebih belajar buat ngerawat diri sendiri, jadi kayak kita lebih peduli sama penampilan. Mungkin dirugikan banyak juga sih, jadi kayak gue pernah kayak upload foto gitu di Facebook kalau nggak salah, terus kayak
orang-orang ya bahkan keluarga gue ngomong kayak ih kok tambah gendut, tambah hitam dan lain-lain gitu. Ya cukup nyakitin sih walaupun emang iya gitu. Tapi ya akhirnya karena adanya tadi yang gue cerita gitu, gue liat motivasi orang-orang di TikTok, orang-orang yang bisa berubah gitu, kayak gila masa mereka bisa, gue nggak bisa sih. Jadi ya udah gue coba, ya kata gue coba aja dulu kalau mau berubah. Gak ada yang tahu kan bisa berhasil. Beauty standar tuh juga sering terjadi loh di lingkungan pertemanan. Betul, makanya banyak orang-orang tuh yang akhirnya mereka terpaksa untuk berubah diri mereka agar diterima di masyarakat. Kira-kira kalau dari sisi perempuan, berasa nggak ya beauty standar pada laki-laki? Aku Sena Kalista dari DKV angkatan 2021. Menurut aku sih ada banget beauty standar buat laki-laki. Misalnya kayak mungkin berpenampilan maskulin atau kayak harus tinggi, berotot, berisi tapi nggak terlalu berisi gitu sih mungkin kayak. Biasanya beauty standar buat laki-laki itu kayak harus tinggi, mereka harus berotot, ya hal-hal semacam itu. Iya, sedih deh. Padahal kan Vi, baiknya seseorang tuh nggak dinilai dari situ. Nah, by the way, sosial media tuh udah banyak banget yang bahas tentang beauty standar, tapi masih dikit banget yang bahas tentang beauty standar pada laki-laki. Padahal beauty standar buat laki-laki itu kayak sangat berpengaruh loh buat orang-orang kayak gue, ya laki-laki kayak gue dan teman-teman gue gitu. Menurut aku beauty standar laki-laki ada dan penting juga. Cuma kalau personally kayaknya nggak seberpengaruh sama perempuan deh. Karena aku rasa kalau misalnya laki-laki tuh masih dipandang prestasi sama perilakunya juga gitu. Dan kayak mungkin kadang-kadang kalau perempuan tuh lebih ke emang first impressionnya langsung fisiknya atau kayak ya beauty standard itu sih. Terkadang karena mereka tidak memenuhi beauty standar yang ada pada masyarakat, maka kadang mereka tidak ternotis atau kadang mereka tidak diterima dengan baik, Vi. Sampai-sampai orang-orang kayak gini tuh, mereka tuh terpaksa untuk mengubah diri mereka, ya biar mereka diterima di masyarakat dan biar mereka dinotis. Pasti tidak guys. Menurut aku kayak beauty juga subjektif banget, jadinya kamu akan tampan di mata yang tepat. Oke, kalau dari pembahasan hari ini, gue simpulin kalau misalnya kita mau mencintai orang lain, first kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Betul, dan orang-orang di sekitar tuh juga harus meningkatkan kepedulian mereka terhadap orang lain, biar mereka tuh nggak ngomong hal yang sembarangan yang bisa bikin orang lain tuh sakit hati. Kira-kira segitu dulu kali ya, Vi? Gak mau. Ini episode terakhir itu, Mel. Gue tahu sih gue sedih, tapi para bestie-bestie masih bisa lihat kita di TikTok, Vi. Betul, kita bakal bahas hal-hal yang gak kalah menarik. So, see you guys on TikTok. Oke. Talk nonsense. Bye. Kasus yang sedang marak-maraknya nih di sosial media. Tau gak sih salah satu misteri terbesar yang ada di dunia? Akhirnya cewek-cewek 2 jam. Ini sih benar-benar miris banget. Siapa sih sosok misterius ini?